investasi harus pakai uang dingin. Harus paham dulu, investasi harus pakai uang dingin. Uang dingin, uang dingin, uang dingin. Itu sering keluar ya di berita atau artikel. Uang dingin. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang uang dingin. Lebih pas ya kalau warna biru. Oke, video kali ini kita akan bahas tentang uang dingin. Disclaimer terlebih dahulu, Paham Saham bukanlah financial planner atau ahli di bidang manajemen keuangan. Analisa, perhitungan, dan saran pada video ini merupakan pengalaman pribadi dan sekedar referensi saja. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan keuangan dan pribadi masing-masing. Pembahasan di video ini merupakan versi dari Paham Saham. Jadi tetap sesuaikan ya dengan kondisi masing-masing. Kerugian dan keuntungan dari investasi merupakan risiko masing-masing investor. Oke, kalau udah dipahami disclaimer-nya, kita lanjut ya ke pembahasan. Oke, apa sih uang dingin itu gitu? Atau apa itu uang dingin? Apakah uang dingin itu adalah uang yang seperti ini? Tapi kan dolar. Ya udah deh, uang rupiah aja. Atau yang seperti ini? Ya tentunya enggak dong, bukan seperti itu. Definisi dari uang dingin adalah uang nganggur atau uang yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Oke ya, kita langsung pakai contohnya aja. Ini misalkan, jadi nggak wajib, nggak pasti, nggak harus. Misalkan aja. Contohnya misalkan pendapatan atau gajinya itu adalah 5 juta per bulan. Maka saya udah detailin ya alokasinya. Untuk pengeluaran rutin ya misalkan buat bayar kosan atau bayar kontrakan, atau kalau masih bareng orang tua tuh buat bayar listrik dan sebagainya. Lalu ada juga untuk biaya makan, ya makan siang pas kerja atau bagaimana lah. Lalu juga untuk transport gitu. Untuk pengeluaran rutin itu alokasinya 2 juta. Selanjutnya untuk cicilan, ya mungkin punya ya GoPay atau apa atau segala macam. Jadi ada pay letter gitu, cicilan 1 juta. Lalu untuk hiburan ya butuh refreshing dong, weekend jalan-jalan butuh 1 juta lah, atau sekedar nongkrong-nongkrong. Nah berarti ada dana sisa kan 1 juta rupiah, yang biasanya sih dana ini itu digunakan menjadi dana darurat ya, karena kan nggak ada alokasinya. Nah inilah yang biasa disebut dengan uang dingin, karena uang ini belum ada alokasinya. Pengeluaran rutin udah, cicilan udah, hiburan juga udah. Ada 1 juta nih dana nganggur. Nah ini uang dingin. Lalu bagaimana buat gaji yang 15 juta? Saya bikinkan contohnya juga. Ini misalkan ya, tidak harus seperti ini. Ya pengeluaran rutin tuh ya buat biaya anak, buat sekolah, pendidikan segala macem lah, buat les dan segala macem. Lalu kebutuhan rumah tangga misalkan buat sembako, buat listrik dan segala macem lah. Lalu juga buat transportasi. Misalkan aja pengeluaran rutinnya tuh 5 juta alokasinya. Selanjutnya ada cicilan rumah misalkan, atau apartemen atau apalah. Kemudian ada cicilan kendaraan, ya baik itu mobil maupun motor dan sebagainya gitu. Dan juga ada kartu kredit lah atau KTA. Ya let's say sebut aja itu 6 juta cicilannya. Selanjutnya tentunya ada hiburan dong. Butuh hiburan bersama teman-teman, bersama kolega, atau sekedar shopping deh buat hasrat atau keinginan lah. Itu sebesar 2 juta alokasinya. Maka ada dana nganggur sebesar 2 juta rupiah. Nah dana nganggur ini biasanya dialokasikan untuk dana darurat. Nah karena dana 2 juta ini belum ada alokasinya, maka ini masuk kategori uang dingin juga. Nah umumnya uang dingin itu adalah uang-uang yang masuk kategori seperti itu. Jadi uang dingin itu adalah uang nganggur atau uang yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Ya karena bisa dilihat ini udah ada alokasinya. Sedangkan uang-uang ini yang paling bawah belum ada alokasinya. Jadi masuk kategori uang dingin. Nah, tapi kalau Paham Saham
berpikiran agak berbeda. Menurut saya pribadi, dana darurat itu yang ada lokasinya itu tadi itu perlu. Jadi itu nggak bisa dibilang uang dingin, itu malah kewajiban. Yang bisa masuk kategori uang dingin malah ini nih, yang tadi di kategori hiburan. Ya seperti ya tadi itu, pas weekend butuh hiburan lah, jalan-jalan atau sekedar ke kafe atau ke resto yang menarik, atau yang agak lebih foya-foya ya mungkin karaokean, clubbing dan sejenisnya gitu. Atau mungkin alokasi untuk shopping, belanja hal-hal secara online, atau mungkin untuk yang main game gitu, beli voucher atau beli skin dan sebagainya gitu. Nah justru ini menurut saya yang adalah uang dingin yang sesungguhnya. Bayangin aja, misalkan contoh yang ini ya, nongkrong atau kongko, tiap weekend bisa habis 200 sampai 300 ribu. Sebulan udah habis berapa? 200-300 ribu tuh udah all ya, maksudnya kayak jajannya, minumnya, bensinnya, parkir segala macem gitu. Ya make sense kan ya. Nah mungkin kalian akan kepikiran, ya nggak bisa dong itu alokasinya dipindah. Gue butuh healing bang, kantor gue tuh toxic parah gitu, jadi gue butuh lah escape from toxic work gitu. Iya nggak gitu juga, maksudnya gini loh, kan saya juga nggak bilang kalau misalkan uang tadi tuh full gitu. Ya kan saya bilang bisa diambil dari sini. Jadi nggak seluruhnya diambil, bukan berarti langsung stop mogok, nggak pernah nongkrong lagi, stop mogok, nggak pernah belanja lagi, nggak juga. Tapi kan bisa diambil sepertiganya kah atau separuhnya kah. Jadi yang sebelumnya tiap weekend jadi per 2 minggu sekali, atau bagi yang shopping gitu dan yang suka jajan-jajan, ya jajan-jajan dari Shopee Food kah atau GoFood segala macem. Coba deh kalian hitung seminggu udah habis berapa buat kayak gitu. Coba cek deh aplikasinya, cek payletternya, udah habis berapa buat kayak gitu. Dan saat kita spending buat kayak gitu, ngeluarin uang buat hal seperti itu, pada umumnya kita tuh ngerasa biasa aja, ngalir aja duitnya, kayak ya udah gitu. Kita nggak pikirin, kita nggak ngerasa beban, kita nggak pusing uangnya berkurang. Padahal uangnya nguap begitu aja untuk suatu hal yang nggak ada bentukannya. Jadi poinnya adalah kita harus bisa lebih berhemat dan juga kita kurangin konsumtifnya. Sebagian dananya dialokasikan untuk investasi, karena inilah yang sebenarnya uang dingin. Kita buang uang di sini, itu kita nggak mikir. Karena harga saham berapa sih? Paling kan cuma puluhan ribu atau ratusan ribu. Ya adalah beberapa saham yang satu lotnya itu harganya jutaan, tapi kan jarang. Harga puluhan atau ratusan ribu aja kita udah bisa dapat kok saham-saham fundamental bagus kayak BRI, BCA, itu kan ratusan ribu. Nah mungkin kalian ada yang berpikir atau berkata, ya buru-buru mau konsumtif, buru-buru nongkrong, buat kehidupan sehari-hari aja susah gitu, buat kebutuhan pokok aja susah gua bro. Nah bagi kalian teman-teman yang mungkin masih di level itu, ya berarti jangan investasi dahulu. Berarti fokus kalian saat ini adalah membesarkan penghasilan kalian. Ya bagi kalian yang bekerja bisa lebih perkuat lagi karirnya gitu. Kejar karir supaya promosi, supaya pendapatannya lebih tinggi lagi. Bagi yang bisnis ya kalian perbesar omsetnya. Bagi yang freelancer ya perbanyak lagi projectnya gitu. Maksimalkan portonya, dirapiin lagi supaya pendapatannya bertambah, supaya income-nya bisa bertambah. Nanti pada saatnya nanti, di saat kebutuhan udah tercukupi, udah ada alokasi nih, udah punya uang dinginnya, jadi hal-hal kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan primer tuh udah tercukupi, udah terpenuhi, udah ada alokasi buat lakukan investasi. Nah baru berinvestasi. Jadi sebelum kebutuhan sehari-hari tercukupi, jangan dulu, fokuslah ke hal-hal yang utama. Sehingga saya dari paham saham ya,
Dari awal bikin channel ini tujuannya pengen mengedukasi bagi pemula yang ingin investasi pada saham, supaya nggak salah pemilihan saham dan supaya tahu langkah-langkahnya seperti apa. Dan dari paham saham, ya sesuaikan dengan profil dan keadaan masing-masing. Jadi kalau memang belum bisa investasi saat ini, tidak apa-apa gitu, kita nggak maksa. Jadi ya nggak apa-apa, tonton aja dulu sambil belajar, sambil pahami, subscribe channel Paham Saham, pelajari dulu sampai nanti pada waktunya baru bisa investasi saham. Dan bagi yang sudah ada dananya, saya tekankan sekali lagi, gunakan uang dingin dalam investasi saham. Paham Saham nggak pernah maksa buat beli saham, nggak pernah menganjurkan pakai uang sehari-hari. Di video ini aja kita ngebahas uang dingin. Jadi bagi yang belum bisa investasi, jangan dipaksain. Sekali lagi, perbanyak income-nya dulu. Baru nanti kalau udah bisa investasi, kalian berinvestasi. Dan bagi yang sudah ada dananya, sudah mau investasi di saham, saya tekankan sekali lagi, bagi kalian gunakan uang dingin. Supaya kalian kalau rugi tuh nggak nyesel amat, dan supaya kalian ya nggak begitu goyang lah kalau ada penurunan harga. Jadi demikian video kali ini. Tetap stay tune di channel Paham Saham karena akan banyak lagi video-video dan informasi yang akan saya bagikan ke teman-teman semua. Oke, tetap stay tune ya di channel ini agar kita paham saham.